Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal bensin ya. Karena ya motor-motor sekarang ini kan kompresinya tinggi-tinggi. Kita juga nggak tahu apakah pengapiannya sudah dimajukan atau tidak. Karena kalau kendaraan pakai oktan tinggi itu salah satu keunggulannya adalah pengapiannya bisa dimajukan. Kalau oktannya rendah nggak bisa terlalu maju, karena kalau terlalu maju resiko meledaknya duluan. Jadi sebelum businya meledak sudah meledak duluan ruang bakarnya. Nah kalau sudah meledak duluan gitu, efeknya adalah kerusakan mesin. Karena kan kalau ledakannya pas, maka piston akan didorong oleh ledakan. Sementara itu kalau timing pengapian terlalu maju, yang terjadi adalah ketika pas piston itu bergerak menuju busi, belum bergerak kembali, itu sudah meledak duluan. Jadi harus diketahui bahwa untuk bisa pas, busi itu nyalanya lebih dulu ya. Jadi saat piston bergerak mengkompresi udara, belum final ya, itu busi sudah menyala. Karena apa? Karena api dari hasil campuran bensin dan udara itu pelan gerakannya. Karena pelan ya, jadi harus dimajukan pengapiannya biar kalau pas meledaknya ya, pas meledak totalnya itu piston sudah bergerak menjauh. Jadi ledakan itu enggak terjadi instan, tapi pelan-pelan, dan ledakan keseluruhan baru terjadi setelah pistonnya bergerak menjauh. Harusnya kayak gitu, teorinya kayak gitu. Nah, jadi sebuah black art untuk bisa mengetahui timing pengapian yang pas untuk sebuah kendaraan. Mungkin ono sekolah, tapi ya tetap pengalaman itu yang jadi paling berharga. Ini juga alasan mengapa kalau kendaraan pakai ECU racing, pakai modifikasi timing pengapian, itu beresiko mesinnya rusak. Kenapa? Ya karena kalau kondisi bahan bakar, kalau kondisi atmosfer, kondisi cuaca, kondisi suhu dan macam-macam itu tidak sama dengan kondisi saat mesin disetel, butuh kalau misalnya pengapiannya terjadi lebih cepat, pembakaran terjadi lebih instan daripada saat mesinnya disetel, ya otomatis piston bergerak balik, akhirnya adalah rusak. Nah, untuk mesin standar ya, yang kompresi tinggi, yang pengapian maju gitu ya, rasanya nggak akan sampai separah itu ya, nggak sampai mesinnya jebol kalau kondisi ECU nya standar ya. Karena dari pabrikan pasti mikir yang aman. Gimana nanti kalau bensinnya pakai oktan yang terlalu rendah. Namun bukan berarti aman itu cocok ya. Betul-betul cocok itu belum tentu ya. Aman itu bisa jadi ya ada yang dikorbankan. Mungkin pistonnya enggak bolong, mungkin stang piston enggak patah atau bengkok. Mungkin ya secara hardware-nya nggak rusak lah. Tapi bisa aja walau nggak rusak, terjadi setengah rusak karena kondisinya sudah terlalu dipaksakan. Nah terus gimana sih caranya kita tahu bahwa bensin ini nggak cocok ya? Dan ini tentu ya nggak cuma untuk yang sudah punya motornya saja. Kita juga bisa lihat dari
testimoni orang yang sudah punya motornya. Jadi nggak harus punya motornya dulu terus baru tahu oh ini motornya nggak cocok untuk pakai Pertalite ya. Kalau kita punya motornya ya gampang, kita rasakan apakah pakai Pertalite itu betul-betul lancar mesinnya, nggak ada perubahan apapun, nggak jadi mudah mati mesinnya, nggak berebet, terus apa mana ciri-ciri ini kan kurang, nggak panas mesinnya. Jadi harus nggak ada perubahan sama sekali pada situasi kondisi mesin. Kalau sampai terjadi perubahan, nah itu ada tanda nggak cocok bensinnya. Nah kalau sudah nggak cocok gitu, kalau diterus-teruskan pasti akan ada masalah jangka panjang ya, karena jangka pendeknya mungkin nggak ada. Jadi piston tetap aman, silinder tetap aman, mesin nggak ambrol ya. Tapi tetap jangka panjang, misalnya oh bearing jadi oblak, slider jadi cepat kendor, jadi mesin itu cepat kelotakan, mesin mati-matian yang kalau diterus-teruskan ya bisa masalah ke injeksi, masalah ke busi, ke coil gitu ya. Entah kalau coil konslet itu efeknya apa. Terus gimana dong kalau misalnya nggak punya motornya sendiri? Jadi masih rencana, Mas saya mau rencana beli motor nih, tapi nyari motor yang aman pakai Pertalite ya. Saya ingin tahu apakah PCX 160, Vario 160, Stylo 160, Aerox New, pemane Grand Villano, Fazio, NMAX New, ADV 160. Ingin tahu apakah motor-motor tersebut aman pakai Pertalite. Karena ya misalnya daerah saya Pertamax susah, walau cukup aneh sih ya. Biasanya yang langka itu justru Pertalite kalau di daerah. Jadi ya kayak kemarin saja keluar kota penulis ke bensin, oh Pertalite habis, adanya Pertamax gitu. Jadi kalau yang penulis tahu malah malah Pertalite ya yang seperti bagus. Tapi ya barangkali lah. Bensin saya di tempat saya adanya Pertalite, mas. Pertamax susah. Atau ya karena pingin ngirit, saya pinginnya Pertalite. Itu gimana mas caranya untuk tahu bahwa bahan bakar ini nggak cocok ternyata untuk kendaraannya? Kita bisa lihat dari info konsumsi bahan bakar ya. Ya tentu kalau mencari info konsumsi bahan bakar kita harus betul-betul menggali secara dalam, sangat dalam sekali ya, karena itu harus apa ya, karena nggak semua orang itu terus tiap hari posting, oh saya konsumsi bahan bakar segini, saya konsumsi bahan bakar segini. Mungkin orang laporan konsumsi bahan bakar itu setengah tahun sekali ya, bisa aja kayak gitu. Jadi kita harus jeli-jeli. Itu pun biasanya orang-orang yang pamer konsumsi bahan bakar itu pakai bensin mahal ya. Pakai bensin yang paling mahal terus pamer, oh saya loh irit. Padahal kalau irit itu ya lumrahnya ya, ini loh saya pakai Pertalite bisa dapat sekian kilometer per liter gitu. Tapi ya dari orang-orang yang nyombongin bensin mahal dengan yang nyombongin bensin murah ini, kita bisa jadi masukan informasi bagaimana? Karena ya harusnya kalau kendaraan menggunakan bensin yang apa istilahnya, yang pas, itu konsumsi bahan bakar tidak akan banyak turunnya. Penulis pakai contoh inilah NMAX ini ya.
Bahan bakar yang pas itu adalah Pertamax di atas kertas. Penulis pakai premium. Dapat berapa angkanya perubahan konsumsi bahan bakar? Tidak berubah. Top speednya berapa? Tidak berubah. Akselerasinya bagaimana? Pakai premium kayaknya lebih kenceng, bisa 16 detikan. Terus kalau pakai Pertalite bagaimana? Ya sama konsumsi bahan bakar. Top speed bagaimana? Ya tetap 113. Terus akselerasi bagaimana? Nah ini akselerasinya turun. Akselerasinya jadi 19-20 detik gitu jadinya. Jadi kalau pakai Pertamax mungkin 18 detik, 17 detik, 18 detik. Pakai Pertalite bisa 18 detik, itu sesuatu yang hebat sekali lah. Itu biasanya karena penulis sudah pakai aditif bensin, minyak samin Caponta, dan atau minyak wijen. Tapi yang jelas kalau Pertalite saja itu akselerasi berkurang, tapi top speednya tetap ya. Top speed tetap. Ya ini yang perlu jadi patokan ya. Tentu penulis ngomong top speed tetap ini bukan dengan berkendara sambil tiarap ya, dengan menunduk itu enggak. Jadi penulis itu kalau ngomong top speed itu dilakukan sambil duduk tegak. Jadi posisi duduk tegak, top speednya tidak berubah walau pakai Pertalite, walau Pertalite tanpa campuran apa-apa. Konsumsi bahan bakar tetap. Kalau kita ngitung dulu ya, zaman apa penulis masih sering coba-coba bensin. Sekarang apa SPBU Shell-nya jauh ya. Jadi mungkin pakai Shell kayak iso maneh. Nah, zaman dulu penulis konsumsi bahan bakarnya tiap harinya itu adalah antara 37 dan 38 km per liter. Kalau sekarang sudah lebih mendingan sih. Ini sekarang malah 42,1 km per liter. Ya, ini karena ada perubahan macam-macam ya. Tapi zaman dulu penulis pakai kira-kira 37 km per liter. Terus kemudian pakai bensin Shell Super ya kira-kira sama, mungkin agak turun sedikit, jadi 36 35. Jadi Pertamax 37 38, pakai Shell Super turun dikit ya 36 35. Oh iya, penulis tadi ngomong pakai Pertalite sama ya. Sama itu relatif sama ketika terakhir ini ya. Yang awal-awal dulu penulis nggak pernah pakai Pertalite. Terus pakai V-Power atau Pertamax Turbo, motor penulis kurang cocok ya. Dibanding dengan pakai Pertalite, lebih cocok pakai Pertalite daripada pakai Pertamax Turbo atau V-Power. Karena ya embuh kenapa, mungkin oktanya terlalu tinggi sehingga ya performa malah nggak keluar. Jadi kalau pakai V-Power dan Pertamax Turbo, konsumsi bahan bakar jadi mentok 35 km per liter ya. Maka seringnya seperti itu. Tapi perhatikan bahwa antara 37 dan 35 itu sangat sedikit sekali penurunannya, nggak sampai ekstrim ya. 2 banding 35. Anggap aja 6% lah, 7%. Di bawahnya 10%. Itu masih sangat kecil itu. Itu adalah indikasi bahwa oh, bensinnya masih cukup layak, masih cukup cocok untuk dipakai di motor penulis. Saat ini penulis pakai apa jenenge ya, Pertamax ya, konsumsi bahan bakar ya antara 60 gitu ya. Kalau ini penulis ngomong potensi ya, nggak ngomong realnya, karena kalau realnya saat itu penulis nggak begitu ngukur. 60 potensinya.
Kalau pakai Pertalite 55. Ya masih 10% lah anggap aja ya. Masih 10%, di bawah 10%. Jadi secara konsumsi bahan bakar, pakai bensin yang paling murah, paling nggak cocok yang yang V-Power, yang Pertamax Turbo, itu turunnya nggak banyak. Nah ini perlu kita bandingkan dengan yang lain-lain, karena ada ya penulis pernah lihat ya pakai Pertalite, antara Pertamax dan Pertalite itu bedanya sampai 10 ya. Kalau pakai Pertamax bisa 45 km per liter, pakai Pertalite 35 atau kurang. Sepuluh banding 35, wes anggap aja 30%, atau wes diapi rata didurna lah 25%. Perbedaannya konsumsi bahan bakar. Nah, itu sudah sangat besar itu. Ini penulis contohnya motor apa? PCX 160 ya, yang penulis ingat. Jadi PCX 160 ada satu kasus, orangnya kalau pakai Pertamax dapatnya 45 km per liter, pakai Pertalite 35 km per liter. Kalau pakai Pertamax Turbo lebih irit lagi, piro ya, 48 km per liter. Nah yang bensin yang cocok ya rasanya cuma Pertamax untuk PCX 160 di kasus pemakaian orang tersebut. Penulis ngomong kasus orang tersebut karena bisa jadi hasil berbeda akan didapatkan oleh pemakai PCX 160 yang lain. Ya kalau kurang yakin ya silahkan dicoba sendiri lah. Jadi Pertamax Turbo dengan Pertamax itu bedanya sedikit sekali, jadi cuma 3 banding 45. Ya anggap aja 8% lah ya, masih di bawah 10. Tapi ketika pakai Pertalite sudah 25% perbedaan. Nah itu menurut penulis sudah termasuk hitungan nggak cocok. Jadi sudah nggak cocok. Nanti kalau misalnya diterus-teruskan pakai Pertalite, ya rasanya bakal masalah yang seringnya berhubungan dengan ketidaknyamanan ya. Mesin sering mati, mesin jadi lebih berisi, jadi kelotakan. Karena kalau motor disuruh pakai bensin yang oktannya terlalu rendah, resikonya kelotakan. Dan kalau bensin sudah pakai yang paling rendah, oktannya jelas-jelas nggak sesuai gitu, terus dipaksa ngebut, nah ini pasti akan timbul masalah jauh lebih besar. Karena ya pasti akan jadi panas mesin akan sangat panas. Bisa jadi nanti misalnya jadi muncul penyakit rembes, olinya jadi kena kulan, atau sebaliknya kulannya jadi kena oli karena tekanan yang berlebihan dari kulannya yang sampai panas sekali gitu. Bisa seperti itu. Panas yang berlebihan juga akan membuat olinya akan jauh lebih cepat rusak lagi. Apalagi ketika olinya masih menggunakan oli yang standar yang setahu penulis itu sangat tidak tahan panas. Jadi oktan bensin yang kurang itu ya efek sampingnya pengapian tidak sempurna, mungkin juga fuel dilution, mungkin juga apa jenenge apa sih, panas itu tadi, apa maneh ambo lah, wis lupa, wis gak konsen loh.
Tapi yang jelas itu ya, jadi ada resiko untuk tetap mempertahankan motor pakai bensin yang oktannya terlalu rendah. Jadi kalau apa jenenge, kalau misalnya ya ada perbedaan terlalu ekstrim antara bensin yang oktan rekomendasi dengan oktan yang kita mau pakai, baiknya jangan ya. Kalau misalnya beneran terjadi, maka harus cari cara gimana caranya sehingga angkanya itu nggak beda jauh. Kalau cara penulis saya, yang pertama pakai pro kapasitor atau bisa pakai monitor juga. Kenapa? Karena bisa membantu meningkatkan oktan. Jadi bensinnya itu akan dirubah energinya pakai pro kapasitor atau pakai monitor. Efeknya akan ya seperti kalau bensin oktannya jadi cukupan. Ini sudah penulis coba sendiri, terutama di mobil ya. Ketika cuaca dingin gitu ya, biasanya ngelidik jadi nggak ngelidik. Terus di Suzuki Spin motor penulis sebelumnya itu penulis setel irit yang kalau dilepas waduh amit-amit ciri motor yang kurang oktan. Saat itu kan pakai premium, setelannya terlalu irit. Nah, kalau oktan 88 nggak pakai pro kapasitor, wah mesin nggak ono tenaga nih, suara berisik mesinnya, kelotakan gitu ya, panas juga. Jadi rekomendasi penulis yaitu pro kapasitor atau monitor. Atau kalau misalnya pingin produk orang lain ya bisa pakai BRQ, bisa pakai HCS, bisa pakai HHO. Cuma kalau untuk motor matic mungkin BRQ ya yang lebih simple ya. BRQ ya mungkin ada yang rekomendasi yang campur tangki, ada yang rekomendasi inteng ya, yang campur tangki mungkin harganya piro ya. Kalau untuk NMAX 600-800 kali, lupa penulis. Yang paling murah 250 kalau nggak salah. Terus kalau yang inline yang dipasang di selang bensin itu piro harganya? Di mungkin 1,5 juta ya, penulis lupa. Tapi ya kira-kira seperti itulah. Kalau cemen itu harganya 40.000, pro kapasitor kalau satu buah 100.000. Biasanya pasang 2 minim di kabel busi sama selang bensinnya kalau motor ya. Terus selain itu ada pakai silek. Pakai silek itu masang pipa ya, pipa kecil di bagian saluran menuju ke filter udara. Jadi motor matic injeksi modern itu ada salurannya di situ. Pakai yang 1,8 cm yang panjang misalnya ya 30.000, itu bisa untuk nambah performa terutama ya. Tapi bisa dilihat lah fungsinya, apakah bisa bikin kendaraannya lebih irit. Karena itu menghambat udara ya, maka ya AFR-nya akan makin kaya. Kalau AFR-nya makin kaya ya resiko oktan kurangnya akan berkurang. Jadi oktannya akan lebih ngepas karena yang dikurangi adalah udaranya. Jadi salah satu yang meningkatkan kebutuhan oktan bensin itu adalah kalau rasio bensin dan udara itu terlalu banyak udaranya. Nah kalau udaranya dikurangi atau bensinnya diperbanyak, jadi makin kaya. Oh iya, tentu juga ada opsi lain ya, remap dibuat pakai dibuat campurannya lebih kaya. Atau kalau bisa juga sekalian rubah timing ya. Tentu kalau remap itu hanya berlaku untuk mesin Honda. Kalau mesin Yamaha sulit sekali ya. Jadi remap dibuat lebih banyak bensinnya, timing pengapiannya juga dimundurkan gitu ya.
apa mana ya wes lah, itu saja. Jadi cirinya ya cuma lihat status bensin tok ya. Wes itu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.